Seperti sudah kita pelajari bahwa kita renungkan sebelumnya bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, pencobaan itu datangnya dari si jahat. Dan ketika pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, pencobaan yang dilemparkan oleh si jahat atas hidup kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap mencintai Tuhan. Biarlah hati kita tetap tertuju padanya. Biarlah ini menjadi ujian bagi kita, menjadi ujian iman kita, bahwa kita tetap mencintai Tuhan dalam masa-masa kekelaman kita. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam James 1 verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Jadi firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi masalah-masalah itu merupakan sebuah ujian atas iman kita. Dan ketika kita bertahan dalam iman kita, ketika kita tetap teguh berpegang dalam iman kita, ketika masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu, ketika proses kehidupan yang engkau alami dalam hidupmu, tetaplah berpegang dalam imanmu. Maka engkau yang tahan uji itu akan menghasilkan ketekunan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita menghadapi ujian, firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang bertahan dalam pencobaan. Artinya bahwa engkau yang tetap bertahan dalam imanmu, engkau yang tetap bertahan dalam percayamu sama Tuhan, engkau yang tidak masuk terjerumus dalam pencobaan-pencobaan itu, engkau yang tetap menjaga kemurnianmu sama Tuhan, engkau yang tidak meninggalkan Tuhan, engkau yang tetap percaya sama Tuhan, engkau yang tidak berbalik arah menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ada pengharapan yang sejati bagi setiap barang siapa yang mengasihi Dia, bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi setiap kita yang tahan uji. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, itu merupakan sebuah ujian iman kita, sehingga ketika kita terus bertahan, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang tekun. Kita memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang punya kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Artinya kita adalah orang-orang yang akan tidak pantang menyerah. Kalau bahasa Inggris perseverance itu adalah kegigihan. Selain ketekunan adalah kegigihan, kekuatan hati. Kita akan menjadi orang-orang yang gigih. Kita menjadi orang-orang yang enggak akan mudah tumbang. Kita akan menjadi orang-orang yang enggak akan mudah give up. Kita akan menjadi orang-orang yang enggak akan mudah hancur.
Percayalah bahwa ketika engkau mengalami pencobaan, ketika ada pencobaan yang engkau hadapi, ini sebuah ujian imanmu, dan ketika engkau bertahan dalam pencobaan ini, artinya ketika engkau menjadi orang-orang yang tahan uji, engkau bertahan dalam imanmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Engkau orang-orang yang gak akan mudah patah. Engkau orang-orang yang gak akan mudah menyerah. Engkau akan jadi orang-orang yang gigih menghadapi kehidupan ini, sehingga apapun yang terjadi di depanmu, engkau akan berkata, Tuhanku baik, Tuhanku, Tuhan yang luar biasa, Allahku, Allah yang menyertai aku. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah menyertai aku pada masa-masa yang lalu, kalau aku melihat kebaikan Tuhan pada masa-masa yang lalu, maka Tuhan yang sama akan menyertai aku hari ini. Tuhan yang sama akan menyertai aku besok di masa depan aku, dan Tuhan yang sama akan menyatakan kebaikannya hari ini dan hari-hari ke depan. Maka engkau akan jadi orang-orang yang tangguh, engkau akan jadi orang-orang yang gigih, engkau jadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun juga. So, jangan marah sama Tuhan ketika engkau menghadapi ujian. Consider it a pure joy. Kalau kita lihat ayat 2, ayat sebelumnya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds. Kalau bahasa Inggris dikatakan consider, anggaplah itu sebuah sukacita, pure joy, sukacita yang murni. Whenever you face trial, apapun juga ketika engkau face trial, engkau menghadapi pencobaan of many kinds. Ketika engkau menghadapi, you face trial, engkau menghadapi pencobaan of many kinds, berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu sebuah sukacita, because you know that the testing, sebab engkau mengetahui bahwa testing, ujian of your faith, ujian imanmu akan menghasilkan perseverance, akan menghasilkan ketekunan, kegigihan, ketangguhan. Jadi jangan marah ketika engkau menghadapi ujian. Itu membuat engkau akan naik level ke level yang lebih tinggi. Kalau engkau menghadapi ini, kalau engkau lulus dalam ujian ini, maka engkau punya ketangguhan. Engkau punya ketangguhan dalam masalah ini, maka engkau akan naik level, engkau akan naik kelas, level up. Maka engkau pun akan menerima mahkota kehidupan. Engkau pun akan menerima berkat-berkat dari hasil ketangguhanmu. Penyertaan Tuhan itu ada ketika engkau ada dalam facing many trials. Ketika engkau menghadapi masalah-masalah, Tuhan menyertai engkau, dan anggaplah itu sebuah sukacita. Jadilah orang-orang yang kuat, jadilah orang-orang yang tidak bergemering, jadilah orang-orang yang consider it a pure joy. Anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh ini maksudnya face the trial. Ketika engkau berada dalam pencobaan, ketika engkau berada dalam pencobaan, ketika engkau menghadapi face the trial, ketika engkau menghadapi pencobaan, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena itu akan mengubah engkau, akan mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang punya karakter di dalam Tuhan. Itu akan eliminasi hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Itu akan membuang hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Ketika ujian datang, engkau akan melihat apa yang tidak benar dalam hidupmu, apa yang tidak baik dalam hidupmu. Dan ketika engkau bertahan, maka engkau akan dimurnikan, maka engkau akan semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Dan kemurnian itu akan menghasilkan suatu karakter yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika kami menghadapi ujian, ketika kami menghadapi berbagai-bagai macam trials, menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. Biar kami jadi orang-orang yang bertahan dalam iman kami,
Biar kami jadi orang-orang yang bertahan dalam iman kami. Biar kami menjadi orang-orang yang gigih di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang gak mudah patah, gak mudah menyerah, gak mudah kecewa, marah sama Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang punya hati yang besar, hati yang semakin besar di dalam Engkau, yang mengerti dan percaya, tetap teguh beriman bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang tidak memberikan yang tidak baik kepada kami, Tuhan yang tidak merencanakan yang jahat atas kehidupan kami, tetapi Tuhan yang merancangkan rancangan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, biar kami jadi orang-orang yang kuat, yang tahan uji, yang gigih di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.